Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua di rumah? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir, keadaan jadi normal kembali. Sebelum dimulai, pada hari ini pertemuan kali ini akan membahas materi yang akan disampaikan. Ibu sampaikan juga nanti sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kita berdoa masing-masing dulu ya. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas atau menyampaikan materi tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk pertemuan kita kali ini nanti sampai demokrasi liberal, nanti pada pertemuan selanjutnya itu akan kita lanjutkan sampai demokrasi terpimpin. Sebelumnya Ibu sampaikan juga bahwa materi yang Ibu sampaikan ini lewat PowerPoint, PPT yang sebagian dari PowerPoint ini Ibu ambil dari grup MGMP ya, yang di-share dari grup MGMP. Jadi sebagian Ibu ambil di sana. Ya baiklah anak-anak, kita mulai untuk melanjutkan materi pada kali ini. Adapun KD yang dibahas ya, KD yang dibahas pada pertemuan kita kali ini itu adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Di situ ada tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menganalisis dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Kemudian juga peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer. Peserta didik dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi nasional pada masa demokrasi parlementer. Kemudian juga peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara kebijakan ekonomi nasional pada masa demokrasi parlementer dengan sistem pemerintahan pada masa itu. Kemudian juga dapat menjelaskan latar belakang penerapan sistem ekonomi liberal pada masa demokrasi parlementer. Dan juga peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem ekonomi liberal pada masa demokrasi parlementer. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Kalian harus tahu dulu apa itu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi, atau biasanya kita sebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, demokrasi ini ada demokrasi langsung dan perwakilan. Kemudian juga ini ada yang dikenal dengan prinsip trias politika. Ini pertama kali diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena. Yang prinsip trias politika ini namanya juga tri. Ya. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang yudikatifnya ini sebagai
balance-nya ya. Nah, kemudian sejarah praktik berdemokrasi lainnya itu bisa dilihat ya. Silakan kalian baca, kalian lihat yang ada di slide ya, atau ada yang di PowerPoint ini. Dari 4 September sampai 14 November 1945 itu kita menggunakan sistem presidensial yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian kita juga mengenal demokrasi liberal yaitu pada 14 November 1945, yang mana sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer. Jadi di sana yang Perdana Menteri yang memimpin. Jadi kepala negara itu hanya sebagai simbol. Kemudian ada lagi demokrasi terpimpin. Ini diterapkan pada tahun 1959. Ini eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasakom, ya, nasionalis agama komunis. Kemudian kita mengenal juga demokrasi Pancasila atau yang dikenal dengan Orde Baru. Di sini eksekutif sangat dominan dan adanya dui fungsi ABRI. Nanti kalian bisa lebih membaca lagi apa itu dui fungsi ABRI. Kalau dulu namanya ABRI ya. Kemudian dikenallah masa reformasi, yaitu sejak 2004 itu presiden dan wapres ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Jadi diingat bahwa itu ada masa sistem presidensial, kemudian ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai sekarang kita mengenal masa reformasi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang yang pertama dan kedua ya. Jadi awal kemerdekaan sampai pada demokrasi liberal. Nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan demokrasi terpimpin. Ya, bagian pertama ini kita lihat pada masa awal kemerdekaan. Kita lihat pada masa awal kemerdekaan, ini tentunya penuh perjuangan. Kita merdeka 1945 ya. Ini masa-masa perjuangan. Nah, dikatakan masa perjuangan itu pada tahun 1945-50, ini masa awal-awal perjuangan. Nah, untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkanlah beberapa maklumat. Nah, apa itu maklumat? Silakan nanti kalian buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kalian lebih aktif ya. Jadi apa yang disampaikan, kalau ada konsep-konsep yang kalian kurang paham, silakan itu dibuka pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau silakan kalian juga browsing di Google ya. Yang pertama itu maklumat Wakil Presiden nomor 10 ya, 16 Oktober 1945. Ini ada KNIP, ini berubah menjadi lembaga legislatif. Apa itu KNIP? Nah, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian juga maklumat pemerintah 3 November 1945. Ini pembentukan partai-partai politik. Nah, kemudian lagi yang ketiga itu ada maklumat pemerintah 14 November 1945. Ini perubahan sistem, yaitu perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, kalian harus mengetahui apa itu yang presidensial, apa itu yang parlementer, supaya kalian lebih aktif, bisa browsing lagi di Google ya, atau di literatur yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kedatangan pasukan marinir Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember
1945. Kemudian ada hal penting lainnya juga, memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Kemudian politik perundingan yang dijalankan pemerintah RI tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Kemudian nanti ini ada Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Nah, perhatikan pada masa ini nih terjadi banyak pergantian kabinet. Bisa kalian lihat itu ada kabinet Syahrir 2 ya. Kemudian kabinet Syahrir 3, Amir Syarifuddin 1, Amir Syarifuddin 2, kabinet Hatta, PDRI dan kabinet Hatta 2. Nah, nanti ini bisa kalian analisis kenapa jadi sampai terjadi banyak sekali kabinet-kabinet, terjadi pergantian kabinet. Nah, itu yang perlu kalian telaah, itu yang juga perlu kalian analisis. Kenapa? Nah, itu bisa kalian mencari ya atau browsing. Ini kenapa ini kok bisa terjadi seperti ini? Nah, jadi kita belajar sejarah itu tidak semata hanya hafalan ya, tapi kita harus juga harus bisa menganalisis ya. Nah, ini ada beberapa peristiwa penting juga. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Tentara Belanda menguasai Jogja pada 19 Desember 48. Para pemimpin pemerintah ditangkap, kemudian dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Nah, hal-hal penting lainnya atau peristiwa penting lainnya. Pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 ini dibentuk kabinet ke-9. Nah, bisa dibayangkan banyak sekali kabinet, terjadi pergantian kabinet. Nah, kabinet ke-9 ini dipimpin oleh Mr. Susanto. Kemudian kabinet ini sering juga disebut kabinet peralihan. Nah, kenapa dikatakan peralihan? Nah, itu bisa kita analisis bersama. Kemudian kabinet ini juga dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta ini bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi kabinet TRIS pada 20 Desember 49 sampai 6 September 1950. Nah, kita lanjutkan itu pada bagian kedua, itu masa demokrasi liberal. Ya, masa demokrasi liberal. Nah, pada masa demokrasi liberal, kabinet-kabinet siapa aja yang ada pada masa liberal. Nanti sebelumnya bisa kalian cari, apa sih itu pengertian liberal? Apa itu yang dinamakan liberal? Nah, jadi apa yang Ibu jelaskan di sini itu bisa kalian cari ya, supaya kalian itu lebih aktif. Jadi tidak semuanya harus Ibu sampaikan, tapi kalau ada hal-hal penting itu bisa kalian cari ya, silakan browsing di Google atau di buku-buku, di literatur yang terkait. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham itu bisa ditanyakan. Nah, pada masa ini ada kabinet Sukiman yang didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Kemudian kegagalan kabinet Sukiman dalam mengatasi gerakan Kartosoewirjo ini membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Kalau gerakan Kartosoewirjo ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, tentang masalah bahayanya disintegrasi bangsa. Nah, kemudian hal penting lainnya ini ada kabinet Natsir. Jadi kalian harus bisa memilah, oh kabinet Natsir ini berada pada masa apa?
ya. Ini kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI dan mendudukan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Kemudian kabinet Nasir ini dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan Kartosoewirjo. Nah, Nasir juga dia tidak bisa menyelesaikan masalah karena ini juga adanya pemberontakan dari Kartosoewirjo. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Namun, nih ada lagi kegagalan lagi. Kabinet Wilopo ini dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara ya dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis. Nah, ada lagi kata-kata yang harus kalian cari. Apa itu yang dinamakan gerakan separatis? Dilanjutkan lagi oleh Ali, ini menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh dari PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Nah, kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis ini akhirnya membuat Ali harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Nanti sewaktu-waktu pertemuan berikutnya bisa Ibu tanyakan, kenapa Ali sampai pada masalah ini dia harus meletakkan jabatan Perdana Menteri. Apa yang menyebabkan? Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, kabinet Ali kemudian digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap, ya, yang didukung oleh koalisi dari Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama. Nah, kabinet Burhanuddin ini juga tidak dapat bertahan lama setelah NU menarik dukungannya pada Januari 1956. Nah, Sumitro berhasil merancang gerakan benteng. Gerakan benteng ini didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Makanya muncullah yang dinamakan dengan gerakan benteng. Program benteng ini berjalan selama 3 tahun, yaitu 1950 sampai 1953. Hasilnya lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Nah, program benteng dinilai gagal ternyata karena salah sasaran. Ini menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Apa itu Alibaba? Kata Ali itu adalah para pengusaha pribumi, sedangkan Baba ini para pengusaha etnis Tionghoa. Nah, itu pengertian dari perusahaan Alibaba, ya. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan pada materi kita sampai liberal saja. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, perhatikan tadi sudah Ibu singgung di sana ada hal-hal yang mungkin kalian kurang mengerti, ya. Ada juga mungkin di situ kenapa pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Nah, itu tolong disimak, diperhatikan, kalian cari bahan-bahannya. Nanti akan Ibu sampaikan tugas-tugasnya insya Allah di e-learning, ya, yang berkaitan dengan materi kita ini. Jangan lupa pada hari Selasa pertemuan kita nih, kita pagi-pagi tuh kalian sudah harus bangun dulu, absen, kemudian menyimak video yang sudah Ibu sampaikan, ya. Nah, di sini ada pesan tambahan buat siswa-siswi Ibu yang dirahmati Allah, yang mana kalian sekarang belajar di rumah, ya. Kalian belajar di rumah,
mudah-mudahan tidak jenuh. Bagaimana caranya tidak jenuh? Itu kalian tentu ada trik-trik khusus ya. Nah, seperti kalian bisa mengubah suasana ya. Kamu mungkin ada punya jadwal pelajaran, namun kalau sulit fokus, misalnya ya, istirahat dulu 5 menit, kemudian lanjutkan kembali. Nah, cukup beritahu bisa kamu sampaikan juga kepada gurumu. Kemudian berbaik hatilah pada otakmu. Jika perlu jeda, silahkan istirahat ya. Kemudian tapi tetap konsisten, tetap mengikuti pelajaran dengan baik walaupun di rumah ya. Jaga kesehatan. Bikinlah selalu enjoy. Jangan kebanyakan tidur ya. Jangan begitu absen pagi langsung setelah absen tidak ada tugas nih langsung tidur. Nah, itu jangan sampai. Nah, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, karena juga belajar dari rumah dapat terasa sulit. Belajar dari rumah dapat terasa sulit memang, namun pasti dapat dilakukan. Insya Allah ya. Ibu cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.